Hai adik-adik, ini Aunty Roslyn dan saya ada cerita menarik untuk kamu yang bertajuk Racun di Dalam Kuali. Ayat hafalan hari ini ialah 2 Samuel 9 ayat 7 yang berbunyi, Aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Message untuk cerita hari ini ialah Tuhan menolong kita melihat dan menyediakan keperluan orang lain. Adakah kamu mengeluh tentang apa yang akan dimakan malam nanti? Saya harap tidak. Tetapi saya pikir, jika kamu seorang murid di sekolah yang dikunjungi Elisa, kamu mungkin ada alasan kuat untuk mengeluh tentang masakan yang telah diberikan. Murid-murid sekolah Nabi di Gilgal merasa sangat gembira. Elisa akan datang berkunjung. Hal-hal yang baik selalu terjadi pada waktu Nabi itu datang. Elisa selalu mempunyai masa untuk mendengarkan mereka. Dia memberikan mereka nasihat yang baik dan memberi mereka semangat untuk belajar. Ya, Nabi itu akan datang dan murid-murid gembira sekali. Tetapi mereka juga memikirkan tentang sesuatu lebih daripada pelajaran mereka. Adakah Elisa akan mendengar perut mereka yang berkeroncong? Apa? Perut yang berkeroncong? Ya, ada musim kemarau panjang di tempat itu, yang berarti sudah lama tidak ada hujan. Dan itu bermaksud hanya sedikit makanan yang tumbuh. Itu berarti perut-perut berkeroncong kelaparan. Setiap orang menyambut Elisa dengan gembira. Jelas bahwa murid-murid itu sangat menanti-nantikan kunjungannya. Elisa tersenyum mendengarkan celoteh mereka. Tetapi dia juga perasan yang murid-murid itu kelihatan agak kurus dan pucat. Mereka tidak mempunyai banyak makanan untuk dimakan. Elisa berpikir, dia tahu mereka memerlukan makanan supaya mereka dapat berpikir dengan jelas. Elisa memanggil pembantunya. Bawakan sebuah kuali yang besar dan buatkan rebusan sayur untuk murid-murid. Pembantunya itu pergi ke ladang yang berdekatan dengan sekolah. Dia menemukan labu liar yang menjalar di sebuah pohon. Dia tidak begitu yakin sayur apa itu, tetapi dia pikir sayur itu enak. Pembantu Elisa menjerang air di dalam kuali besar itu. Kemudian dia memotong sayuran yang dia temukan tadi. Lalu ia memasukkannya ke dalam air yang ia didihkan. Dia juga menambahkan sedikit daun-daun perasa, lalu membiarkannya mereneh. Bau enak tercium oleh murid-murid itu. Sekarang perut mereka benar-benar berkeroncong. Mereka tidak tahu apa yang pembantu Elisa telah masukkan ke dalam rebusan sayur tadi. Tetapi baunya luar biasa enak. Mereka cepat-cepat mencuci tangan dan mengambil mangkuk mereka. Dengan segera, mereka berkumpul di sekeliling kuali yang besar itu. Mereka memegang mangkuk mereka, tidak sabar-sabar lagi menunggu untuk diberikan makanan. Dengan cepat, mereka menelan suapan mereka yang pertama. Tetapi ada sesuatu yang salah. Berhenti! Mereka berteriak. Makanan ini beracun. Pembantu itu terkejut. Racun? Sayuran tadi pasti tidak boleh dimakan. Oh, apa yang telah aku lakukan? Dia berasa bimbang. Tetapi Tuhan sedang memerhatikan dan dia memberitahu Elisa apa yang harus dilakukan. Tolong ambilkan tepung. Elisa meminta dengan tegas. Pembantunya cepat-cepat pergi dan segera kembali dengan sekantung tepung. Dengan cepat, Elisa menambahkan tepung ke dalam kuali itu dan mengaduknya. Dia merasai rebusan sayur tadi, kemudian menyuruh pembantunya untuk memberikannya kembali kepada murid-murid itu. Mungkin pembantunya ragu-ragu. Murid-murid juga pasti merasa ragu-ragu. Adakah tepung biasanya boleh menghilangkan racun? Tidak, tetapi mereka percaya kepada Tuhan dan mereka percaya kepada abdi Tuhan Elisa. Rebusan sayur itu terasa sedap
Dengan gembira, mereka menghabiskan isi mangkuk mereka. Elisa sadar bahwa murid-murid itu memerlukan makanan dan dia telah melakukan apa yang dapat dia lakukan. Dengan pertolongan Tuhan, dia telah memberikan apa yang murid-murid itu perlukan. Dan Tuhan akan memelihara kamu juga. Minta saja padanya setiap hari.